Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai HTS atau High Throughput Screening yang merupakan tugas dari mata kuliah metode farmakologi yang diampu oleh Pak Syams. Sebelumnya perkenalkan dari anggota-anggota kami itu dari Ajeng dulu. Silakan Ajeng. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi Zetmiko, NIM F1F11913. Eh, Perkenalkan, nama saya Saika Kaisa Sadesta, NIM F1F11921. Baiklah, perkenalkan nama saya Juki Elem Said, NIM F1F119029. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Mentari Soleha, NIM F1F11901. Perkenalkan, nama saya Vinka Alfitasari, NIM F1F11972. Baiklah, kami akan membawakan diskusi tentang High Throughput Screening atau HTS. Sebelum Baiklah, materi yang akan kami bawakan adalah High Throughput Screening atau HTS. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Vinka. Silakan Vinka. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang biological assay atau bioassay, di mana bioassay ini merupakan sebuah pengujian atau pengukuran potensi suatu produk atau sinyal aktif dalam sistem biologi tubuh. Di mana bioassay ini dibedakan menjadi dua, yaitu primary bioassay atau HTS, High Throughput Screening, dan secondary bioassay. Apa sih perbedaan dari primary bioassay dengan secondary bioassay? Untuk primary bioassay itu merupakan pengujian awal terhadap sampel dalam jumlah yang besar untuk menseleksi sampel yang berpotensi. Lalu untuk secondary bioassay itu lebih ke detail untuk mengetahui mekanisme aksi hingga ke tingkat molekuler sesuai dengan target yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai HTS atau High Throughput Screening oleh Mentari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu HTS. Jadi HTS itu atau High Throughput Screening, yaitu screening berkualitas tinggi, adalah sistem pengujian yang digunakan untuk menapis atau menseleksi aktivitas dari ratusan atau ribuan ekstrak tanaman obat, yang kemudian akan didapatkan informasi atau data dalam jumlah yang banyak. Metode ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memilih ekstrak yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, dan digunakan juga sebagai untuk mengkarakterisasi metabolisme dan farmakokinetik suatu obat, dan sebagai panduan dalam melakukan isolasi senyawa aktif dari suatu tanaman obat. Metode ini secara ekonomis lebih murah tanpa mempengaruhi validitas hasil yang diperoleh. Saat ini teknologi HTS yang banyak digunakan di perusahaan farmasi diantaranya yaitu teknologi dengan menggunakan metode spektrofotometri, fluoresensi, dan DNA mikroarray. Teknik HTS ini telah didukung oleh beberapa instrumen, di antaranya microplat titer sebagai plat pengujian atau tempat untuk melakukan reaksi biokimiawi antara cairan sampel yang dianalisis dengan reaksi kimia dan buffer. Umumnya microplat titer ini mempunyai jumlah sumur atau lubang sebanyak 384, 1536 maupun 3456. Yang kedua, software sebagai pengolah data dan perangkat kontrol otomatis. Dan yang terakhir, microplat reader yang dilengkapi dengan detektor yang sangat sensitif terhadap reaksi biokimiawi yang terjadi. Reaksi yang terjadi itu dapat perubahan warna maupun perubahan kekeruhan. Oke, selanjutnya tuh dalam penggunaan metode HTS ini ada beberapa persyaratan yang harus diusahakan maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dan yang pertama tuh ada basis pengujian. Basis pengujian itu ada yang berbasis sel atau enzimatif. Nah, basis pengujian ini merupakan jenis dari HTS sendiri, itu ada sel dan enzimatis. Yang kedua itu ada format pengujian.
Plate yang digunakan dalam metode HTS ini itu adalah dengan rentang 96 atau 384 sumuran atau automatic. Yang ketiga itu ada sumber reagen. Sumber reagen yang dipakai untuk metode HTS ini ada sumber reagen rekombinan manusia. Keempat itu ada sinyal deteksi pengujian. Metode HTS ini sangat sensitif terhadap sinyal sehingga hasil yang didapatkan sangat mudah kacau apabila terjadi gangguan dari sinyal itu sendiri. Yang kelima itu ada inkubasi pengujian. Inkubasi itu terkadang beberapa sampel membutuhkan inkubasi yang mana rentangnya itu berkisar antara 30 sampai 60 menit di suhu tertentu, tergantung sampelnya. Yang keenam itu ada modifikasi pengujian. Dalam menggunakan metode HTS ini diusahakan seminimal mungkin untuk tidak dilakukannya modifikasi karena bisa membuat data hasil akhirnya menjadi bias. Dan juga biasanya ciri khas dari HTS sendiri sering larut dalam dimetil sulfoksida atau DMSO. Selanjutnya itu ada jenis HTS yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama itu ada biokimia atau enzimatif, yang kedua itu ada berbasis sel. Untuk yang biokimia sendiri atau enzimatif, pengujian ini gunakan reseptor dari manusia atau enzim sebagai agenda pengujiannya. Jadi fokusnya pada enzim atau reagen dari jenis HTS ini. Keuntungan dari tipe ini adalah tidak dibutuhkannya kultur atau kultivasi secara berkelanjutan, artinya tidak perlu kita lakukan kultivasi atau cukup hanya sebagian kecil dari sel yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian. Yang kedua itu tidak adanya permasalahan barrier permeabilitas membran, artinya reagen yang digunakan tuh bisa dengan mudah masuk ke dalam membran sel tanpa harus memperhatikan permeabilitas dari sel yang digunakan itu sendiri. Selanjutnya itu ada kerugian, yang mana yang pertama itu ada tidak adanya mekanisme aksi secara menyeluruh pada obat dan alasnya uji. Jadi beberapa obat bisa jadi kemungkinan tidak terserapnya secara maksimal obat tersebut ke dalam membran. Yang kedua adalah butuh kondisi khusus dalam pengujian dan penyimpanan reagen seperti yang saya sebutkan tadi, yang membutuhkan inkubasi atau suhu tertentu dalam pengerjaannya. Selanjutnya ada tipe yang berbasis sel, yaitu screening berbasis sel merupakan pengujian yang menggunakan sel primer atau sel inti, atau sel lain sebagai objek pengujian atau sel yang sudah dewasa. Dan itu keuntungan yang dapat dari tipe ini ada yang pertama didapatkannya beberapa target molekular dalam satu metode pengujian. Yang kedua, tidak dibutuhkannya reagen yang murni, hanya membutuhkan penumbuhan sel, artinya kita membutuhkan kultikultur. Selanjutnya ada kerugian, banyak kejadian false positif pada senyawa uji terkait pada target non-spesifik. Artinya, sering terdeteksi target-target yang tidak diinginkan membuat hasil data kita menjadi bias atau bisa membuat data yang kita kira adalah target yang kita inginkan menjadi salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Juki, yaitu high throughput screening ini kan dia dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada yang secara enzimatis atau biokimia, dan ada yang berbasis sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe pertama, yaitu high throughput screening secara enzimatis atau biokimia. Sesuai dengan namanya, pengujian ini tuh menggunakan enzim atau reseptor manusia sebagai reagen. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, sumber enzimnya itu dari mana, terus juga konsentrasi yang digunakannya itu apa, pH pengujiannya itu berapa, dan lain-lain. Mungkin seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, di sini saya menampilkan tabel secara enzimatis untuk target aktivitas. Beberapa contoh diantaranya yaitu misalnya inhibisi protease dengan target aktivitas anti kanker. Terus juga ada inhibisi tirosinase untuk hyperpigmentation. Terus ada lipoksigenase untuk anti alergi dan anti inflamasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vinka. Baik, terima kasih karena sebelumnya sudah dibahas mengenai high throughput screening berbasis enzimatis. Saya akan menjelaskan untuk yang berbasis sel, di mana screening berbasis sel ini itu merupakan pengujian yang menggunakan sel primer atau sel lain sebagai objek pengujian. Di mana HTS berbasis sel ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu second messenger, reporter, dan proliferasi sel. Apa sih pengujian second messenger ini?
pengujian itu merupakan proses transduksi sinyal yang diikuti dengan aktivitas atau permukaan. Lalu untuk pengujian gen reporter itu translasi. Untuk pengujian polarize sel itu untuk memonitor ada tidaknya perkembangan sel terkait dengan adanya rangsangan dari luar. Nah, di situ di layar tersebut sudah saya tampilkan untuk beberapa contoh metode pengujian untuk masing-masing kategori. Untuk yang pertama itu ada contoh pengujian second messenger, ada luminescence based assay untuk uji puritas pada anomalia. Kalau untuk contoh pengujian gen reporter itu ada pengujian transveksi menggunakan gen berfluoresensi, di mana contohnya adalah uji aktivitas protein kinase menggunakan reporter gen berfluoresensi. Lalu ada contoh pengujian kualifikasi sel, di mana ada pengukuran sel tunggal berfluoresensi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ica Saika. Terima kasih. Baiklah, melanjutkan dari yang telah dijelaskan oleh teman saya Vinka tadi, di sini saya akan menampilkan tabel tentang metode pengujian HTS berbasis sel untuk target penyakit dengan prevalensi terbanyak di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada target penyakitnya yaitu penyakit anti diabetes. Nah, di sini terpapar bahwa banyak sekali metode pengujian yang dilakukan. Yang pertama itu metode pengujian glukos uptake menggunakan sel 3T-L1. Selanjutnya metode pengujian sekresi insulin pada sel primer pankreas. Yang selanjutnya metode pengujian transporter glukosa menggunakan sel skeletal C2C12 dan sel adiposit 3T3L1. Yang keempat yaitu metode pengujian potensi adipogenesis, yaitu diferensiasi pada preadiposit 3T3L1. Yang kelima itu metode pengujian modulasi metabolisme glukosa hepatik menggunakan sel hepatosit mencit H4-2E dan sel hepatosit manusia HEP G2. Selanjutnya metode pengujian penghambatan absorpsi glukosa intensinal, lalu metode pengujian penghambat sitokom P450, dan yang terakhir itu metode pengujian aktivitas antioksidan. Nah, yang kedua target penyakitnya itu yaitu kardiovaskular. Di sini ada dua metode pengujiannya. Yang pertama metode pengujian adenosin A3 reseptor binding menggunakan sel CHO. Yang kedua, metode pengujian penghambat adenosin uptake pada sel eritrosit manusia. Nah, yang terakhir itu target penyakitnya itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini ada 5 metode pengujian. Yang pertama metode pengujian adenylate kinase dengan plate 384 sumuran. Yang kedua metode pengujian microplate Alamar Blue assay. Yang ketiga Razurin based microplate assay atau yang disingkat REMA. Ya, selanjutnya metode pengujian berbasis reporter seperti luciferase atau green fluorons protein atau GFP. Nah, yang terakhir itu metode pengujian screening bakterisidal. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya tuh biasanya metode HTS ini terdapat beberapa langkah. Contohnya tuh dari simplisia tersebut, pertama diekstraksi, selanjutnya dilakukan screening primary atau BSI atau biasa disebut dengan HTS itu sendiri. Selanjutnya setelah di screening, ekstrak aktif tadi kemudian difraksinasi menjadi beberapa bagian. Di sini terdapat beberapa fraksi, ada 3 fraksi. Selanjutnya fraksi tadi dilakukan HTS kembali atau screening primary BSI. Dan apabila senyawanya aktif, senyawa aktif tadi kemudian dilakukan purifikasi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, senyawa purifikasi tadi dilakukan kembali screening HTS untuk menguji senyawa bioaktifnya. Dan apabila aktif, akan dilanjutkan ke secondary bioassay, yang mana kalau dalam metode ini kita berfokus kepada HTS atau screening primary bioassay itu sendiri. Baiklah,
Sekian dari pemaparan kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.